Semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ali Afif selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang analisis laba kotor. Nah, sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Rosalia Senara Ernawati dengan NIM 19104265554. Di sini saya sebagai moderator serta teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Nurfitria dengan NIM 19104265526. Perkenalkan, nama saya Marta Rini dengan NIM 19104265559. Di sini saya sebagai menjelaskan materi. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Nelly, NIM 19104265558. Perkenalkan, saya Oktaviani Esther. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid, NIM saya 19104265536. Selanjutnya dipersilakan kepada teman-teman pembawa materi untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok 6, dan mari kita simak dengan seksama. Ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian laba kotor. Jadi laba kotor adalah laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya menjadi beban perusahaan. Ini artinya laba keseluruhan yang pertama kali diperoleh oleh perusahaan. Laba kotor adalah selisih antara penjualan dengan harga pokok penjualan dalam periode tertentu. Laba kotor biasa juga disebut dengan gross margin. Rumusnya yaitu LK sama dengan P dikurang HPP, di mana LK yaitu laba kotor, P penjualan, dan HPP adalah harga pokok penjualan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya laba kotor yang pertama yaitu harga jual barang dan jasa. Harga jual barang akan mempengaruhi berapa besar laba yang akan diperoleh perusahaan. Semakin tinggi harga jual suatu produk, maka laba perusahaan akan meningkat. Perbedaan harga jual periode saat ini dengan periode sebelumnya akan menyebabkan perbedaan pada laba yang diperoleh. Jika pada periode saat ini harga jual lebih tinggi daripada periode sebelumnya, maka laba periode saat ini akan lebih tinggi juga daripada periode sebelumnya. Yang kedua yaitu jumlah atau volume barang dan jasa yang dijual. Jumlah atau volume barang yang dijual akan menentukan berapa banyak laba yang diperoleh perusahaan. Perubahan dalam jumlah barang yang dijual akan berubah pula laba yang akan diperoleh. Semakin tinggi jumlah barang yang dijual, maka semakin tinggi pula laba yang akan diperoleh oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu harga pokok penjualan barang dan jasa. Jika harga pokok penjualan barang berubah, namun harga jual tidak berubah, maka laba juga akan berubah. Untuk jumlah barang yang terjual tidak berubah, dengan naiknya harga pokok penjualan, namun harga jual tidak berubah, maka laba perusahaan akan berkurang. Harga pokok penjualan dipengaruhi oleh harga bahan baku, upah tenaga kerja, dan kenaikan harga secara umum. Setiap kenaikan faktor ini akan menaikkan harga pokok penjualan. Dengan demikian, laba kotor dipengaruhi oleh harga bahan baku, upah tenaga kerja, dan kenaikan barang secara umum. Kemudian yaitu pengertian analisis laba kotor. Jadi yang dimaksud dengan analisis laba kotor adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari satu periode ke periode lainnya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan laba kotor antara dua atau lebih periode tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Marta Rini. Di sini saya akan menjelaskan data analisis laba kotor. Adapun data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis laba kotor adalah target yang ditetapkan. Target yang telah ditetapkan adalah jumlah angka atau persentase laba yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya. Target ini ditentukan sebelum perusahaan melakukan kegiatan operasinya. Misalnya, target laba kotor yang diinginkan adalah
10 miliar rupiah atau 20% dalam penjualan. B. Pencapaian hasil laba aktual. Pencapaian hasil laba pada periode yang dihitung, artinya laba aktual yang diperoleh pada periode ini. Apakah laba periode ini sama dengan angka yang telah ditargetkan sebelumnya? C. Laba periode sebelumnya. Laba pada beberapa periode sebelumnya merupakan perolehan laba beberapa periode yang lalu, lebih dari satu periode ke belakang. Data laba pada beberapa periode sebelumnya sebaiknya diambil lebih dari 3 tahun. Keuntungannya adalah untuk melihat tren perjalanan laba perusahaan dari periode ke periode. Manfaat analisis laba kotor. Secara umum, manfaat yang dapat diperoleh dari analisis laba kotor adalah: A. Untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual. B. Mengetahui penyebab naiknya harga jual. C. Untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan. D. Untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan. E. Sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjual akibat naik turunnya harga jual. F. Sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi akibat naik turunnya harga pokok. G. Sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode. H. Sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan dengan mencermati kegagalan atau kesuksesan pencapaian laba kotor sebelumnya. Adapun tahap-tahap analisis laba kotor yang harus dilakukan. Langkah pertama, membuat tabel perubahan. Langkah kedua, menganalisis sebab-sebab perubahan. Langkah ketiga, membuat laporan perubahan laba kotor. Perencanaan laba kotor. Membuat rencana laba suatu perusahaan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu usaha sebelum suatu kegiatan dijalankan. Dalam membuat rencana laba, perlu terlebih dahulu ditentukan atau dianggarkan target laba yang ingin dicapai. Baru kemudian disusun harga jual yang harus dipasang. Di samping itu juga perlu ditentukan volume penjualannya. Manajemen terutama dalam hal ini bagian pemasaran harus mampu untuk mengenjot volume penjualan melalui strategi pemasaran yang tepat. Tanpa strategi pemasaran, sangat sulit untuk mencapai target yang ingin dicapai, apalagi dengan kondisi persaingan yang demikian ketat. Penyusunan rencana anggaran atau budget yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan haruslah mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian target tersebut. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dijelaskan teman-teman pembawa materi selanjutnya. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi pokok, yaitu perencanaan laba kotor. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangannya antara lain: yang pertama, volume penjualan tahun sebelumnya. Yang kedua, harga jual periode sebelumnya. Yang ketiga, kecenderungan permintaan terhadap produk yang ditawarkan dari tahun ke tahun. Yang keempat, kondisi persaingan baik lokal maupun internasional. Yang kelima, kecenderungan inflasi secara umum. Yang keenam, kondisi perekonomian pemerintah dan masyarakat. 7. Kecenderungan perubahan selera masyarakat. 8. Budget promosi yang harus diselenggarakan. Dan 9. Pertimbangan lainnya. Khususnya
dalam menyusun anggaran laba kotor, harus dipertimbangkan pula ketersediaan harga pokok penjualan dan prediksi kenaikan harga pokok penjualan dari tahun ke tahun sebelumnya. Ketersediaan bahan baku penting mengingat apabila terjadi kelangkaan atau keterlambatan akan berakibat pada harga penjualan dan jumlah barang yang dijual. Demikian pula dengan kenaikan harga bahan pokok penjualan. Elemen-elemen laba kotor. Elemen-elemen laba kotor itu ada dua, yaitu elemen-elemen penghasilan penjualan. Elemen ini ditentukan oleh besarnya, yang pertama harga jual satuan, yang kedua kuantitas atau volume penjualan. Elemen harga pokok penjualan. Elemen ini ditentukan oleh besarnya harga pokok penjualan, yang kedua kuantitas atau volume penjualan. Perubahan harga jual, sales price varian, dengan rumus HJ2 kurang HJ1 kurang K2, di mana HJ1 sama dengan harga jual realisasi dalam kurung tahun yang berlaku sekarang. HJ2 sama dengan harga jual anggaran tahun lalu. K kuantitas realisasi. Apabila dalam kurung HJ1 dikurang HJ2 positif menunjukkan keadaan untung. Sedangkan apabila HJ1 dikurang HJ2 negatif menunjukkan keadaan rugi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan perubahan kuantitas produk yang dijual atau sales volume variance dengan rumus K2 dikurang K1 dikali HJ1, di mana K2 sama dengan kuantitas penjualan sesungguhnya, K1 sama dengan kuantitas penjualan yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya. HJ1 sama dengan harga jual persatuan produk yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya. Apabila K2 dikurang K2, hasilnya positif, menunjukkan keadaan untung. Apabila K2 dikurang K1, hasilnya negatif, menunjukkan keadaan rugi. Perubahan HPP persatuan produk atau cost price variance dengan rumus HPP2 dikurang HPP1 dikali K2, di mana HPP2 sama dengan harga pokok penjualan yang sesungguhnya, HPP1 sama dengan harga pokok yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya. Apabila HPP1 dikurang HPP1, maka hasilnya positif, menunjukkan keadaan rugi. Apabila HPP dikurang HPP, maka hasilnya negatif, menunjukkan keadaan untung. Perubahan kuantitas HPP atau cost volume variance dengan rumus K2 dikurang K2 dikali HPP2, di mana K2 sama dengan kuantitas penjualan sesungguhnya, AK1 sama dengan kuantitas penjualan yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya. HPP1 sama dengan harga pokok yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya. Apabila K dikurang K1, hasilnya positif, menunjukkan keadaan rugi. Apabila K2 dikurang K1, maka hasilnya negatif, menunjukkan keadaan untung. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan materi tentang kelemahan dari laba kotor. Laba kotor tidak memberitahu Anda keuntungan yang perusahaan buat selama periode pelaporan. Ada komponen beban lainnya yang harus Anda tambahkan seperti beban operasi, keuntungan, dalam kurung kerugian, non-operasi, dan beban pajak. Metrik ini hanya mengukur peningkatan penjualan baik untuk biaya langsung terkait dengan produksi barang atau penyediaan jasa. Selain itu, laba kotor bervariasi antar industri praktik akuntansi yang berbeda, terutama dalam perhitungan harga pokok penjualan, dalam mempengaruhi nilai. Oleh karena itu, metrik ini tidak lengkap untuk menilai probabilitas perusahaan secara keseluruhan. Anda perlu melihat metrik lainnya seperti laba operasi, laba bersih, margi laba operasi, dan margi laba bersih. Selanjutnya, laba kotor.
Rumus selisih laba kotor sama dengan dalam kurung penjualan sesungguhnya strip HP sesungguhnya strip lagi dalam kurung anggaran penjualan atau sama dengan laporan sesungguhnya strip anggaran laba kotor. Oke, selanjutnya tujuan analisis laba kotor. Untuk tujuan analisis keuntungan kotor itu perlu ditetapkan dasar sebagai faktor perbandingan baik bersumber dari data akuntansi yang lampau atau tahun tertentu yang dipilih maupun berupa standar atau anggaran harga dan biaya produksi produk yang akan dijual. Analisis keuntungan kotor dapat dihitung melalui pendekatan dengan beberapa metode berikutnya. 1. Analisis keuntungan kotor berdasarkan data histori untuk mengurai analisis atas dasar data histori atau periode sebelumnya. Maka diperlukan data-data akuntansi yang berkaitan dengan laporan hasil usaha periode sebelumnya dan kemudian diperbandingkan dengan laporan hasil usaha periode berjalan. 2. Analisis keuntungan kotor berdasarkan biaya standar dan anggaran untuk mengurai analisa keuntungan kotor berdasarkan biaya standar dan anggaran laporan hasil usaha dengan metode biaya standar. Diperbandingkan dengan laporan hasil usaha aktual pada periode tahun berjalan. Sekian dari kelompok kami dan sekian presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang analisis laba kotor dari kelima presentator tadi. Kami dari kelompok 6 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik penulisan maupun perkataan, dan selamat pagi.